Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maftu Anan dari Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya ingin memberikan atau menyampaikan beberapa materi yang telah saya dapat di dalam matkul hukum dan masyarakat. Langsung saja, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan sekelompok-sekelompok. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi, sosiologi hukum definisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum Islam menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam dan hukum masyarakat. Perubahan sosial dalam sosiologi hukum yaitu segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku yang diantara sekelompok masyarakat. Perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku, perubahan pola interaksi sosial, perubahan sistem nilai dan norma sosial. Dalam sosiologi hukum ada yuridis, empiris, dan normatif. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif yang metode penelitian empiris dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Yuridis normatif yang yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesosialan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Positivisme hukum merupakan aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hukum tertulis sebagai sumber hukum utama, memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Kemudian sosiologi jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat. Utilitarisme adalah suatu aliran yang di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan atas kemanfaatan sebagai tujuan hukum utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Living law yaitu konsep hukum yang mencerminkan norma-norma dan aturan yang hidup dan masyarakat baik tertulis maupun tidak penerapan. Living law bertujuan untuk memastikan hukum tetap relevan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Ibnu Khaldun, beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian bermigrasi ke Self Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Terus mengembangkan teori asabiah. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Pertama, masyarakat primitif yaitu wahsi, kedua masyarakat pedesaan, ketiga masyarakat kota. Emil Durkheim berpendapat sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta atau kenyataan yang berisikan secara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Dalam Max Weber 21 April 1864 sampai 14 Juni 1920 adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi, agama, dan pemerintahan. Meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi, Herbert Leonard Adolphus Hart, umumnya disebut H.L.A. Hart, adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford dan kepala Alsace Berenses Oxford. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai sosial kontrol masyarakat diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, sosial kontrol bertujuan mencapai kerahasiaan antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kapasitas dan keadilan dalam masyarakat.
Pluralisme hukum adalah pluralisme hukum. Legal pluralisme diartikan sebagai keberagaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkup sosial. Hukum prosesi juga merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Hukum progresif bertujuan merupakan cara penerapan hukum yang semula bersifat tekstual atau terhukum pada ilmu hukum. Umumnya dipelajari secara doktriner dan pada mahasiswa hukum diharuskan menguasai ilmu hukum dan dasar utamanya pidana, perdata, dan acara. Studi sosial legal adalah pendekatan interdisipliner untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara ini dan masyarakat luas. Studi hukum selalu berangkat dari pemahaman atas norma hukum positif, lalu penafsiran pengadilan, dan akhirnya praktik pelaksanaan hukum di masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam melihat hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan kontekstualitas agar hukum Islam tetap relevan, adil, dan responsif terhadap perubahan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah. Saya ingin menjadi jaksa yang adil. Dengan saya belajar materi-materi yang telah saya sampaikan tadi, saya mempunyai cita-cita agar menjadi apa? Menjadi kejaksaan negeri. Itu mungkin cita-cita saya untuk kedepannya. Karena apa? Karena keadilan adalah hati nurani. Menjadi jaksa bukan hanya tentang menegakkan hukum, tapi juga tentang mendengar suara hati dalam setiap keputusan dan menjadi memberantas kasus-kasus yang membuat masyarakat menjadi sengsara dikarenakan oknum-oknum petinggi yang tidak bisa dipercaya, yang melainkan membuat kita bisa masyarakat kecil menjadi sengsara. Dan mungkin saya akan bisa menjadi pemimpin yang bisa menjadi amanah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.